Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu sesuatu yang baik sedang Engkau berikan bagi kami hari ini. Lanjutkan Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan dan beri kami mengerti akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Kita masih bicara tentang sistem akar dalam kehidupan rohani kita. Lihat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama sekali lagi akan ayat ini. Pasal 14 dari 1 Korintus, lihat pada ayat yang ke-10. 2, 3. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. King James Version menuliskan dengan kalimat yang indah sekali. Dia berkata, there are it may be so many kinds of voices in the world. Ada begitu banyak macam suara-suara di dunia ini, and none of them is without signification. Dan tidak ada satu pun yang tidak bermakna. Dengan kata lain, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, di dunia ini kita mendengar berbagai macam suara, dan semua suara itu mengandung makna. Tidak ada satu suara pun yang tidak mengandung makna. Semua itu ada maknanya, ada artinya, ada pengertiannya. Sejak manusia lahir, dia terbiasa mendengar akan suara. Dan semua suara yang dia dengar itu, dalam level tertentu sudah menjadi suatu nasihat atau masukan dalam kehidupan kita. Ada suara yang kita tolak, ada suara yang kita tidak abaikan, yang kita acuhkan, yang kita singkirkan, tapi ada suara-suara yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, suara-suara itu, kalimat-kalimat itu, apapun pernyataannya, pada saat kita terima dalam kehidupan kita, dalam tingkatan tertentu sudah merupakan nasihat atau dorongan untuk kita berperilaku tertentu seperti yang suara-suara itu anjurkan. Jadi kita harus menyadari betapa hidup manusia itu dikelilingi oleh berbagai macam suara yang semuanya punya misi, punya tujuan menjadikan perilaku kita seperti yang dinyatakan. Anda sekolah misalnya, belajar matematika atau berhitung, kalau Anda tangkap akan suara-suara itu, maka ketika diberikan soal, perilakumu jadi tertentu. Ya, Anda diajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemanapun engkau pergi, waktu soal yang sama muncul, perilaku kita sudah terpatok. 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang Indonesia diajar Pancasila. Lalu kemudian kita disuruh menghafal kelima sila. Kemanapun kita pergi, orang tanya Pancasila, langsung tegak dan kita mulai berkata, 1. Anak saya sampai latah, saudara. Satu kali dia mimpin barisan ketika dia kelas 1 yang laki itu. Dia siapkan barisan teman-temannya. Dia mulai berkata, siap gerak. 1. Salah katanya. Saking melototnya dengan Pancasila, jadi harusnya siap gerak. Nggak tahu harusnya apa, 1. Dia pikir ini ngapal Pancasila. Salah, semua ketawa. Bubar barisannya, saudara. Nah itu karena apa? Suara-suara itu sebetulnya mencetak pola tertentu di dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah berupa nasihat, kemarin saya katakan, ini yang berbahaya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu Mazmur pasal yang pertama. Lihat lagi akan bagian firman ini. Mazmur pasal yang pertama. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat. Orang fasik, kata nasihat Anda garis bawahi. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda lihat akan urutannya. Jalan dulu sama-sama, nasihatnya kita dengar, kita tertarik, kita berhenti, dan kita mulai berdiri di jalan orang berdosa. Lalu makin kita ikuti, kita akhirnya duduk dan terlibat di dalamnya. Dari berjalan, kita berhenti, kita berdiri, akhirnya kita duduk,
dan kita terlibat di dalamnya. Tapi ayat berikutnya, Alkitab berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kata berhasil artinya prosper and come to maturity, berkelimpahan dan mencapai akan kedewasaan yang penuh. Nah, kita berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata nasihat, kata counsel, dalam bahasa Ibraninya artinya to set or lay a foundation, meletakkan akan dasar atau kerangka dasar. To set or lay a foundation, meletakkan akan fondasi, meletakkan akan dasar. Nah, dasar ini apa artinya? Set with particular structure of mind, yaitu diletakkannya fondasi dengan struktur pikiran yang tertentu. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Alkitab berkata, kalau Anda sudah mendengar nasihat, maka nasihat sebetulnya adalah meletakkan dasar dengan struktur pikiran tertentu. Oleh karena itu latar belakang Anda masing-masing itu menentukan dalam pikiranmu itu sudah ada struktur pikiran seperti apa. Dan semua itu masuknya lewat perkataan, lewat nasihat, saudara. Makanya Alkitab berkata ada begitu banyak suara di dunia ini dan semuanya punya arti. Sebab suara-suara itu begitu masuk pada kita, itu sudah meletakkan suatu struktur pikiran sebagai fondasi kita. Fondasi di dalam kita itu dengan suatu struktur pikiran tertentu. Dan ini yang sukar untuk diubah. Pak Yusak sudah berkata ya, 2 bulan pertama sudah rontok di wajah kita semua. Beban-beban sudah mulai rontok. Anda sudah mulai kelihatan cahayanya makin bagus. Tapi dia berkata, habis ini pikiran baru tembus ke hati. Jadi biarkan 2 bulan ini gantian pikiran dikerjain, saudara. Nah, untuk itu Anda harus mengerti bahwa suara-suara yang kita dengar sejak kita kecil, itu sebetulnya kalau kita terima, kita anggap sebagai sesuatu yang benar, atau dipaksakan sebagai kebenaran. Mau tidak mau, sudah membangun dasar tertentu, foundation pada pikiran kita. Dan dasarnya itu dengan suatu struktur pikiran yang tertentu, yang khusus. Saudara harus mengerti bahwa setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Orang tua dengan budaya berbeda, dengan cara berpikir berbeda. Kita kumpul dari berbagai macam gereja yang berbeda. Masing-masing gereja dengan fungsinya sebagai anggota tubuh Tuhan, tidak satu pun yang sempurna, kita sempurna kalau saling melengkapi, semua memberikan akan suatu pola pikir tertentu di dalam kehidupan Anda masing-masing. Ada yang gembala sidangnya dan pengurusnya, kalau kerja semua dengan kerangka berpikir yang sistematis misalnya. Semua harus ada planning, budget semua diatur, rencananya mau kemana, step by step diatur, kalender tahunan sudah siap, semua tinggal diikuti, sudah diatur seperti orang buat GBHN, semua ada aturannya, semua ada angkanya, dari mana sumber dananya, semua jelas. Anda datang kemari, struktur pikiranmu seperti itu. Tapi ada gereja yang baru mulai, semua dengan iman, tidak berani memikirkan ke depan apa-apa, karena nggak tahu mau dipikirin apa. Bergaul, berhidup untuk tiap harinya sudah baik. Jadi tiap hari hidupnya cuma dari waktu ke waktu by faith, dengan iman saja hidup. Lalu Anda bawa struktur itu dalam pikiranmu. Anda kumpul, beda nggak saudara? Beda. Yang satu berkata, aku mau pasang weker jam 4 pagi. Yang seorang lagi berkata, kenapa mesti pasang weker? Kita bisa minta tolong malaikat bangunin. Nah, semua akhirnya maunya sendiri. Lihat karena apa? Kerangka berpikirnya berbeda. Anda dari keluarga yang berbeda, itu pun semuanya berbeda. Beda sekali.
Cara kita mengekspresikan sesuatu berbeda sekali. Saya baru-baru ini, Jumat yang lalu, saya kondangan hadir dalam pernikahan jemaat. Lakinya Chinese, istrinya dari suku Jawa. Istrinya ini anak bekas lurah, jadi termasuk orang top di daerahnya. Nah, lakinya jemaat kami juga, dua-dua jemaat Chinese. Jadi waktu pesta itu saya diundang. Di gereja sudah memberkatan, kapan ya? Sebulan, 2 bulan yang lalu ya. Lalu kemudian pestanya baru sekarang. Saya nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya baru sekarang dibuat pesta di rumah mereka. Begitu masuk itu yang datang begitu banyak, saudara. Dari camat, pokoknya orang-orang kota madya, polisi, dan sebagainya, banyak sekali. Lalu kemudian, saudara perhatikan, saya sudah lama tidak ikut dalam acara seperti itu. Jadi cara salamannya aja lain, saudara. Biasanya kita kan, give me five, bas. Sana nggak bisa. Anda begini dikira nampar, keluar kerisnya, repot, saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Waduh, saya baru, untung ini orang kampung loh saya ini, saudara. Jadi saya ngerti, saya ingat-ingat dulu, caranya gimana dulu di kampung ya. Saya sudah lama tidak biasa begitu. Lihat cara berpikir sudah berbeda, cara salaman berbeda. Pada waktu selesai saya duduk di situ, lalu diberi makan, dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, aku mau makan lagi, karena habis makan, terus makan lagi. Lalu kemudian ketika saya turun, saya mau pulang, pamitan, saya memberikan selamat kepada mempelai, sekali lagi, saya harus lewat, istri saya nggak tahu aturannya, dia mau langsung nyolong, saya bilang, keliru, lewat sana, gitu saya atur, jalannya lewat, semua kan teratur. Kalau orang Chinese kawin, semaunya kan saudaraku, kanan, kiri, tengah, belakang, kalau perlu. Pokoknya cepat salaman, kabur. Nah itu teratur sekali, Anda tahu karena budaya berbeda, struktur berpikirnya berbeda. Jadi saya sambil ikut kondangan, sambil geli, mentertawakan diri saya. Betapa konyolnya hari ini, tidak bisa memahami akan struktur yang begitu tertata dengan baik. Dan dengan cara yang semaunya kita mencoba untuk masuk dan ternyata nggak fit, saudara. Lihat bahwa latar belakang kita, budaya kita, semuanya itu punya suatu tatanan yang kalau tidak hati-hati akan dimasukkan dalam pikiran kita. Dan itu merupakan suatu fondasi dengan struktur tertentu. Saya beri contoh kemarin di gereja, orang Chinese misalnya yang totok terutama. Mereka tidak suka kalau dapat anak perempuan, buat mereka itu investasi yang terbuang. Dikasih makan, roknya mahal, untuk ngurus 1x1 ini, berapa juta mesti dikeluarin setiap bulan, saudara. Hanya 1x1 ini, saudara. Belum yang lain kukunya, Mereka berkata, aduh kalau anak perempuan itu ngeluarkan duit banyak, setelah gede, didandanin kayak apa, orang lain yang ambil. Jadi orang tua nggak bisa punya hak apa-apa. Kalau anak laki, nah ini modal balik kira-kira. Diinvestasikan yang terbaik, itu cara berpikir mereka begitu. Di Cina sampai sekarang, karena mereka ketat dalam program KB, kalau mereka punya anak perempuan atau ketahuan dalam kandungan perempuan, langsung dibuang. Karena buat mereka tetap itu merupakan investasi yang merugi sih. Jadi itu kayak buang uang percuma dan tidak membawa nama keluarga. Nama saya-nya. Nah, jadi mereka berkata kalau anak laki itu bisa membawa, tetap itu dipertahankan, itu kebanggaan. Nah, orang tua atau mamahnya, papahnya tanpa sadar lah atau sadar saya nggak tahu, ketika anak kecil selalu diberitahu nanti ya kamu mesti uhau sama orang tua, hormat sama orang tua. Kamu mesti kalau nanti mama sudah gede ya, beliin tas, beliin sepatu, beliin jam tangan, mobil ya, jet pribadi gitu. Jadi ngomongnya gede kepada anaknya. Kalau kamu nanti kaya, mama disenengin ya, jangan lupa sama mama, kualat nanti kamu. Sambil dikutuki dikit-dikit saudaraku. Jadi itu diintimidasi sambil ditaruhkan fondasinya. Kalau gede, kamu mesti urus nih mamahmu. Nah, apa yang terjadi saudara? Kalau dia seorang anak laki, dia terus diberitahu seperti itu, dalam pikirannya sudah terstruktur di sini, bahwa orang tua harus dihormati, dan sebagai Tuhan dalam hidup si anak. Kalau perlu, kalau kurang baik ya, wakilnya Tuhan resmi, itu orang tua, mamah terutama. Lihat ada ajaran berkata, surga di telapak kaki ibu. Jadi kalau mau ke surga,
kitik-kitik ke kaki ibunya, surganya rontok, kira-kira begitu kan. Itu diajar, itu sudah masuk dalam pikiran mereka. Begitu orang laki ini dewasa, kemudian dia kenal Yesus, dia bertobat, dia lahir baru, penuh Roh Kudus. Apakah secara otomatis struktur pikirannya berubah, saudara? Tidak. Ini loh yang kita harus perhatikan. Rohnya langsung lahir baru, jiwanya dalam proses penebusan oleh Tuhan, tapi kerangka berpikirnya seringkali tetap masih sama. Nah, apa yang terjadi? Setelah dia makin dewasa, akhirnya ada kebutuhan dia harus menikah, dia kawin dengan seorang wanita. Ketika dia jadi orang Kristen, dia belajar Alkitab berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lalu dia ngerti suatu nilai baru, value baru, bahwa laki-laki mesti meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya. Dan dia akhirnya bersatu dengan istrinya. Tapi kenyataannya, kalau Anda perhatikan dengan jujur, kalau sampai terjadi konflik kepentingan antara maminya dengan istrinya, di mana posisi laki-laki ini, saudara? Di tengah gepeng. Gajah berperang melawan gajah. Pelanduk mati di tengah-tengah, saudara. Itu terjadi. Dia mau belain istri, ini mami, wakil Tuhan. Dari kecil strukturnya seperti ini. Dia mau belain maminya, ini istriku, ini satu dengan aku. Aku musuhin dia, musuhin diriku. Kacau di sini, saudara. Sampai struktur lama dibongkar, baru itu bisa tuntas selesai. Nah, saya pernah cerita kemarin di Bandung terjadi, saudara. Teman saya khotbah di Full Gospel, mereka buat outreach. Yang datang bukan para suami, tapi ibu-ibu datang dan ada encim-encim datang juga ke situ, saudara. Karena outreach semua boleh datang. Dia tanya kepada para suami, kalau konflik antara mamahmu dengan istrimu, laki-laki mesti di pihak mana? Kalau keputusan terakhirnya harus berpihak. Yang pria berkata, istri. Si istri senang tertawa-tawa, si encim melotot, saudara. Dia tunggu reaksi pendeta, pendeta berkata, betul saudara-saudara sekalian. Karena kita itu dengan istri satu, ngamuk, saudara. Begitu turun dari mimbar langsung dibilang, Bapak pendeta kurang bijaksana. Tidak betul ngajari anak, kurang ajar. Nanti anak saya kurang ajar semua sama. Oh iya, katanya ngamuk, saudara. Bayangin. Sebab strukturnya digoncang. Nah ini bukan mengajar benturan, tapi harus ngerti di mana tempatnya. Nah, saudara mengerti bagaimana perbedaan cara berpikir Alkitab dengan manusia kebanyakan? Ketika anak dewasa, seperti orang sedang menikmati keuntungan. Kalau Anda perhatikan, dia senang kalau orang tuanya, orang anaknya memberi dia sesuatu. Senang. Ada yang terang-terangan minta, ada yang nyindir-nyindir. Itu tas kok bagus ya. Mami sudah lama nggak beli tas baru. Nah, kalau anaknya ngasih, dia bilang, syukur anakku ngerti sama orang tua. Senang dia, senang. Jadi ketika dia makin tua, anaknya itu merupakan hasil jerih payahnya di masa muda. Anda ngerti? Jadi dia berkata, wah ini kan aku tinggal menuai apa yang aku tabur bertahun-tahun. Tapi kalau di Alkitab lain, perhatikan tokoh-tokoh Alkitab. Masa tua mereka tidak pernah mereka mengharapkan apa-apa dari anak-anaknya. Justru mereka memberi apa? Berkat kepada anak-anaknya. Betul nggak saudara? Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub berkati akan Yusuf, Efraim, Manasye diberkati. Semua orang tua memberkati anaknya. Kesimpulan saya, memang naga dan anak domba itu berbeda, saudara. Anda ngerti? Naga itu jangan diajak salaman. Salaman dengan naga, hilang kepalamu, saudara. Tapi anak domba, dia berikan nyawanya untuk semua kita. Nah itu perbedaan. Tangkap, saudara. Di mana perbedaannya? Di struktur pikiran ini, loh, saudara. Oleh karena budaya seperti itu. Nah apa salah Pak? Saya memberkati orang tua mertua. Oh tidak salah, saudara. Betul. Cuman kerangka berpikirnya mesti berkata, karena aku mengasihi dia. Bukan karena semata-mata terstruktur dalam pikiran. Kalau itu karena kasih, maka istri pun dengan sukarela akan memberkati. Semua di dalam kasih justru memberi lebih banyak kalau sekedar kewajiban.
Ini yang luar biasa. Nah, banyak orang takut kalau anak jadi Kristen tidak hormat sama orang tua. Salah. Sebab kalau dasarnya kasih, dia akan beri lebih banyak daripada kalau dasarnya cuman kewajiban dan tanggung jawab. Tapi karena struktur pada pikiran kita ini masih struktur lama, ini yang tidak bisa kita abaikan, akan menimbulkan benturan yang mengerikan. Nah, semua itu dari mana? Dari so many kind of voices yang kita dengar. Ada begitu banyak ragam suara yang kita dengar. Kalau sudah sampai masuk kepada kita, itu merupakan upaya untuk meletakkan fondasi dalam hidup kita. Fondasi dengan struktur pikiran tertentu yang coba dimasukkan di dalam benak kita. Saya beri contoh kemarin begini. Kalau Anda mau membangun sebuah bangunan, dan bentuknya dom, bentuknya melingkar begini. Maka fondasimu pun harus dibuat melingkar, betul nggak saudara? Nah, kalau tanah yang kita ada ini dibeli oleh orang lain, lalu orang itu berkata, aku mau bangun bangunan bukan sistem dom melingkar, aku mau buat bangunan segitiga. Bisakah fondasi lama dipakai, saudara? Nggak bisa. Harus diletakkan fondasi yang baru. Kalau fondasi baru ini jadi, baru wujud bangunan ini bisa naik ke atas. Seperti yang diharapkan. Tapi kalau kita mencoba masih mempermanfaatkan fondasi yang lama, Anda mungkin hanya bisa pakai di titik ini dan titik ini. Sisanya, Anda berjuang seperti apapun, tidak ada gunanya. Sebab yang lain tidak dibutuhkan. Yang ini dibutuhkan. Jadi kita sebagai orang Kristen, saudara harus pintar-pintar mendengarkan akan nasihat yang masuk dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam Mazmur pasal yang pertama, nasihat orang fasik itu langsung di-counter dengan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dengan kata lain, Alkitab mau berkata, kalau engkau ingin meletakkan suatu fondasi dengan struktur pikiran tertentu, maka letakkanlah itu seperti apa yang Alkitab ini katakan. Tidak mengherankan ketika Yosua akan masuk ke Kanaan, Tuhan mengerti, kalian akan berurusan dengan bangsa-bangsa lain yang punya cara berpikir, filosofi, pandangan yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga perintahnya jelas. Engkau mesti memperkatakan firman ini siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman ini. Karena apa yang engkau dengar itu meletakkan suatu fondasi tertentu dalam kerangka berpikir kita. Coba buka Yosua pasal pertama. Kitab Yosua pasal pertama ayat 7. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ayat 7 berkata, haruslah bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Harus sesuai dengan hukum yang Tuhan perintahkan, supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Tapi caranya bagaimana kita bisa hati-hati? Dan tetap pada fondasi yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat berikutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang membuat kita bisa jalan dengan hati-hati, kalau kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Memperkatakan dan merenungkan, memperkatakan dan merenungkan, memperkatakan dan merenungkan. Yang tiap siang kita buat dalam beberapa minggu ini, jangan dikira itu hanya ngisi waktu loh saudara. Itu kebenaran yang coba dimasukkan dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya ada struktur pikiran yang kuat seperti yang Alkitab katakan di dalam fondasi yang dibangun pada pikiran kita.
Hanya kalau itu terus terjadi dan merupakan bagian dari hidup kita. Makanya kalau saya baca Alkitab, sering kali saya ajak kita baca sama-sama. Itu bukan cuma variasi atau membuat orang tidak ngantuk, tapi saya mau ajak kita memperkatakan firman Allah dan kita dengar dengan telinga perkataan yang kita ucapkan seperti yang Alkitab katakan. Karena itu sebetulnya meletakkan dasar dengan struktur pikiran tertentu. Kalau ini bisa dimengerti, Anda mendengar firman pun luar biasa. Dan doa dengan firman akan bisa engkau kerjakan. Saya mau beritahu Anda sesuatu ya. Saudara bisa berdoa pakai firman. Dan itu doa dari rema luar biasa. Saya belajar satu hari, saya baca bukunya Madam Guyong. Dan dia mengajar begitu. Saya baca Watchmeni. Dia ngajar yang sama, Benny Hinn ngajar yang sama. Saya praktekkan itu luar biasa. Kalau Anda baca Alkitab, ya, nanti ada bagian ayat yang tiba-tiba itu hidup. Seperti tadi ya, Pak Thomas tadi sharing dari Amsal berapa? Coba diulang, dibuka saudara. ayat 1. Ini kan rema buat dirinya. Kalau Anda terima pengalaman yang sama misalnya. Anda terima ayat, jadi rema. Anda baca kan? Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau itu buka hatinya, lalu kita mesti doanya gimana? Ini berhenti, jangan direnungkan tok, tapi naikkan sebagai doa. Gini, Tuhan, aku tahu sampai sekarang ini aku suka menyendiri. Dan Engkau berkata, aku mencari keinginanku sendiri. Dan Engkau berkata Tuhan, amarahku bisa meledak dengan semua pertimbangan. Tuhan, singkirkan aku, cabut aku dari kesendirianku. Singkirkan semua keinginan manusiaku. Dan aku tolak semua amarah yang timbul dari pertimbangan yang aku dengar hari ini. Itu naikkan. Anda ngerti? Ini jadi doamu. Rema diberikan, Anda angkat balik di depan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkata, ini masalahmu, kita akui, kita berkata Tuhan, sekarang singkirkan. Dari ayat itu, Anda bisa doa berjam-jam. Dan Anda minta Tuhan, ini Tuhan, ini. Sampai rilis, selesai. Dan tiba-tiba apa yang dia ingin capai terjadi. Di situ sistem akar rohani dalam hidup kita akan luar biasa. Anda terima apapun yang jadi rema, jangan diamkan saudara. Pakai sebagai doa di hadapan Tuhan. Begitu ada ayat yang berbicara, loncat, ini rema buat aku. Berhenti di situ, pakai sebagai doa. Dan ternyata itu pasti didengar Tuhan. Kenapa? Sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Anda bisa nangkep. Kalau kita seperti orang belajar lah, ya. Ada diajar matematika begitu ya. Tiba-tiba gurunya berkata, ayo dibuat soal ini. Anda kerjakan seperti teori yang diajarkan, Anda pasti dapat nilai 10. Jadi firman ini bukan cuma diperkatakan kepada diri kita, tapi perkatakan di hadapan Tuhan. Itu akan mengubah banyak kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang kita mesti belajar begini. Karena struktur pikiran kita diletakkan lewat perkataan, maka perkataan yang kita harusnya dengar, itu kita mesti perhatikan. Berikan telinga kita mendengar lebih banyak perkataan dari Tuhan daripada perkataan manusia. Biarkan telinga kita mendengar apa yang Allah ucapkan lebih banyak dari semua pertimbangan manusia. Sekalipun pertimbangan manusia itu baik, tapi semua yang dari manusia tidak membangun yang kekal. Oleh karena itu, kita harus berkata, Tuhan, aku mau taruhkan fondasi yang benar dalam pikiranku. Dan untuk itu firman harus diucapkan. Makanya kalau baca firman, saudara, banyak orang kan ngantuk. Kenapa Anda diam sih? Kayak petapa, semedi.
Lama-lama aminnya besok, saudara. Dan orang Kristen rohani kan, wah, tidur dalam hadirat Allah. Kita pernah doa semalam suntuk. Ada teman tidur, ngorok keras. Terus kita ini sengaja, amin. Aminnya pelan-pelan, kita diem aja. Tunggu setengah jam. Tahu-tahu kan kok sepi gitu. Terus nggak bangun-bangun. Terus kita bilang, ayo keluar semua keluar. Istirahat sebentar. Dibuka pintunya, semua keluar. Ini sudah lama udah keluar. Ditinggal sendirian di situ. Setengah jam berikutnya kita intip dari luar. Terbangun. Nggak ada orang. Begitu dia bangun kita masuk. Enak ya bangunnya, tidurnya enak ya. Loh tapi aku sejahtera kok. Bilang aja tidur sejahtera, saya bilang. Kalau kamu gak sejahtera, kamu sudah ngigo dari tadi teriak-teriak. Ini siapa bilang tidur gak sejahtera? Tidur ya sejahtera. Tapi orang Kristen itu rohaninya luar biasa. Semua dirohanikan. Kamu bilang tidur, bilang ngantuk, aku tidur. Selesai kan? Sejahtera. Wah, di mana ada kebenaran. Di situ ada apa? Damai sejahtera. Nah, doa semalam untuk tidur, kok mau bilang benar, saudara. Tapi orang Kristen kan begitu. Jadi kalau Anda sudah begitu, Anda fight. Doa pakai firman, ucapin firman. Teriakkan firman dalam hidupmu. Biarkan telinga kita mendengar perkataan Tuhan. Dan bukan perkataan manusia. Amen. Nah, saya mau tunjukkan beberapa ayat. Ini sangat-sangat luar biasa memberkati saya. Coba buka Yesaya 65. Kitab Nabi Yesaya pasal 65. Lihat pada ayat yang ke-15 mulai. Dan nanti perhatikan ayat 16. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Teruskan, 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Ayat 16 kalimat pertama berkata begini. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Nah, King James menerjemahkan bagus sekali. He who blessed himself in the earth shall bless himself in God of truth. Dia yang akan mau memberkati dirinya sendiri di bumi ini, akan memberkati dirinya sendiri di dalam Allah kebenaran. Saya ulang lagi. Alkitab berkata, he who blessed himself in the earth shall bless himself in God of truth. Dia yang mau memberkati dirinya sendiri di bumi ini, akan memberkati dirinya di dalam Allah daripada kebenaran. Amen. Jadi boleh nggak kita berkati diri kita sendiri? Boleh. Anda harus memberkati dirimu sendiri. Selama ini engkau terlalu lama mengutuki dirimu sendiri. Betul nggak, saudara? Kok sisiran rambut kok kayak gini, susah diatur. Anda sedang mengutuki dirimu sendiri. Ya kan? Hidung kok kayak gini ya. Kalau kasih kacamata kok jatuh terus. Harusnya kan. Kita ini terlalu banyak ngutuki diri sendiri. Ngerti, saudara? Kakiku ini loh yang putih-putih. Kok kayak pemain bola? PSSI butuh aku nggak? Jadi kita ini terlalu ngutuki diri sendiri terlalu banyak. Memang dasar nasib sial. Kita ngutuki diri sendiri. Tapi Alkitab berkata, orang yang memberkati dirinya sendiri di bumi, mesti memberkati dirinya di dalam nama Allah, di dalam Allah kebenaran. Jadi boleh nggak kita memberkati diri sendiri? Harus. Ada teman yang saya waktu retret di Jakarta, anak-anak muda nyanyi, Yesus cintaku
Aku cintaku, kau cintaku, semua gitu. Ya ini orang kurang kasih saudara, jadi semua ditujukan ke dia. Tapi sebetulnya boleh nggak kita memberkati diri sendiri? Boleh kok saudara. Karena Alkitab berkata kalau engkau memberkati dirimu sendiri di bumi ini, engkau mesti berkati itu di dalam Allah kebenaran. Nah kebenaran itu apa sebetulnya? Itu firman kan? Berkatilah dirimu seperti yang firman Tuhan katakan. Sehingga Alkitab berkata apa yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Amen. Jadi belajar memberkati dirimu sendiri. Ada yang merasa, aku ini kok nggak tinggi-tinggi. Ya sudah segitu aja, nggak apa-apa saudara. Nikmati apa yang Allah sediakan. Pak saya ini kok pengen kurus gak bisa. Nanti itu disiapin untuk masuk lubang jarum di Yerusalem. Lolos. Semua itu ada manfaatnya saudara. Ngerti gak? Pak, saya kok gak bisa kurus-kurus ya Pak. Ya gak apa-apa. Kalau Tuhan melihat ke bumi, gampang kelihatannya. Lah, gitu saudara. Jangan panik lah. Ketahuan aja. Nah ini dia. Tuhan gampang, pengangkatan tinggal ngangkat. Lah kan terlalu berat Pak, Tuhan maha kuat. Bisa. Jangan khawatir. Amen saudara. Jangan khawatir. Coba belajar tuh ngomong yang baik tentang dirimu gitu. Karena kita ini terlalu banyak sudah ngutuki diri sendiri. Entah terucap, entah dalam hati. Ngerti? Sampai, saya nggak jelas ya. Orang tuh rambut karena kurang percaya diri sepertinya ya. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang jadi kuning, kadang-kadang jadi jambon. Saya nggak bisa ngerti tuh. Ya, nikmati aja apa adanya. Selama nggak ganggu orang lain, kita enjoy dengan diri sendiri kan. Memang suara-suara di luar itu mengerikan. Nah, belajar nutup mulut singa, saudara. Stop dalam nama Yesus. Nah. Kalau orang ngomongin negatif, ngomongin, tolong ya hari ini berkati aku dengan perkataanmu. Gitu aja, saudara. Kalau nggak bisa gimana Pak? Tengking. Jadi kita ini berhak kok memberkati diri sendiri. Berkatilah saudara. Kalau engkau berkata, aduh aku belajar gak ngerti-ngerti. Memang goblok aku, keturunan orang goblok. Tambah goblok saudara. Tapi kalau engkau perkatakan firman, ucapkan apa yang Tuhan katakan, yang Allah lihat dalam dirimu, saudara akan diberkati. Tahu gak saudara? Yang membahagiakan, kalau engkau melihat orang lain, itu melihat keindahan Tuhan di dalamnya. Kalau Anda nggak percaya, saya kalau mau tak doain. Supaya lihat orang lain, lihat jeleknya semua. Lama-lama bisa sinting kita, saudara. Semua kelihatan jeleknya. Bayangin. Mau hidup kayak gitu, saudara? Nggak mau, saya nggak mau. Banyak orang bilang, Pak, saya ingin peka dunia roh, lihat setan. Oh, saya nggak mau, saudara. Baru makan, setan lewat permisi. Mana enaknya sih? Mana enaknya lihat kayak begitu? Jadi bersyukur gitu. Banyak orang, wah aku pengen lihat setan. Aduh. Mana enak saudara? Lagi setir mobil, setan akrobat di depan kita. Ngerem mendadak, kenapa? Setan lewat. Waduh. Saya bilang mana enaknya di situ? Nggak ada. Allah memberikan kita ini just perfect. Amen. Persis sempurna lah. Anda bilang, Pak kulit saya ini kok nggak bisa putih-putih ya. Mau diapain saudara? Pak saya kok rasanya kurang berwarna ini kok pucat.
Jangan makan cat ya saudara, tapi ya sudahlah. Bersyukur dengan apa yang ada. Kalau Anda hitam, katakan hitam luarnya, putih dalamnya. Gitu kan bagus saudara. Karena mesti ribut dengan warna kulit, rambut keriting, rambut lurus, rambut berdiri, rambut menari. Aduh. Itu kan ganggu banyak. Bukan kita sembarangan hidup kita. Tapi kita orang Kristen harus belajar memberkati dirimu sendiri. Sebab kalau kita mengharapkan orang lain, susah saudara. Dibutuhkan prestasi tertentu. Dan prestasinya kadang-kadang itu humanly sekali, manusia sekali. Kemarin saya katakan, misalnya kalau Anda dengar kata keberhasilan pelayanan. Coba kalau Anda punya jemaat isinya orang 8 dengan pendetanya. Kayak Nuh. Orang berkata apa, saudara? Kira-kira kalau Nuh itu hidup pada abad 20, ketemu pendeta dia berkata, Nuh, berapa jemaatmu? 7, 8 dengan aku. Siapa aja itu? Ya istriku, anak 3, mantu 3. Wah, kamu perlu ikut seminar sel group Nuh. Nah, supaya bisa membelah selmu, ini sudah ideal 8. Tapi harus ikut sel group. Itu tahapan-tahapannya. Bukunya segini loh Nuh, katanya. Sel group. Jadi keluar dari gereja sel group, lihat sel-sel di mana-mana. Nggak berhasil. Coba kalau Nuh hari ini. Nuh sorry ya, selmu nggak maju-maju. Gua tutup ya selmu ya, pindahin ke orang lain. Betul nggak saudara? Ketemu hamba Tuhan lain, wah Nuh kamu jangan ikut sel group lah. Ikut ini loh, church growth. Seminar pertumbuhan gereja. Sana ke Korea sana, ke Choyonggi, belajar pertumbuhan gereja. Masa tahunan puluhan tahun 8, tok nggak maju-maju. Nah kalau saya khotbah begini, yang punya kelompok nggak maju-maju seneng. No, ya belum tentu juga saudara. Orang itu kan pinter, orang Kristen itu paling pinter membenarkan dirinya pakai ayat saudara. Dan sulitnya, kita bisa berbuat apapun dan backup ayatnya ada. Mau gantung diri aja, ada ayatnya. Saudara. Nanti bukanya persis. Maka Yudas menggantung diri. Kita bisa memberkati diri sendiri. Di bumi ini, Tuhan berkata, Dia yang memberkati dirinya sendiri. Dia memberkati dirinya sendiri di bumi di dalam nama Allah kebenaran. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan firman, itu memberkati akan kehidupan kita. Luar biasa. Teruskan lagi. Lihat sekarang pada Amsal 18, tadi kita balik dulu Amsal 18. Lihat ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Amsal 18:21. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan. Anehnya, ayat berikutnya ngomong begini. Siapa mendapat apa? Istri mendapat sesuatu yang dan ia dikenan. Jadi istri-istri yang sudah menguasai perkataannya. Loh, bagus soal kitab ini. Menempatkannya kok ya pas, saudara. Loh, ini bukan mengkonfirmasi Thomas loh ya saudara, enggak. Tapi Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan apa? Memakan buahnya. Bisa meng-create sesuatu. Itu hebatnya. Jadi kalau itu diucapkan, itu punya daya cipta yang luar biasa. Nah, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ternyata perkataan kita itu juga mengandung kekuatan tertentu, walaupun tidak sama dengan pencipta kita. Kalau Alkitab berkata, Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Tapi firman juga berkata, jelas hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya.
Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, Anda harus mengerti bahwa yang Anda ucapkan itu juga punya daya cipta dalam level tertentu. Ada teman saya yang pernah kuliah di Perancis ya. Dia ikut satu kuliah tertentu, teknik, dan dia diajar begini. Rupanya perkataan kita ini, yang kita keluarkan ini, itu nggak hilang, saudara. Itu perkataan itu, menurut dia, itu di udara. Itu nggak hilang. Saya nggak usah jelaskan lebih daripada itu. Saya lupa penjelasannya ilmiah sekali. Tapi dia berkata, perkataan kita ini nggak hilang. Makanya kelak mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, perkataan. Nangkap, saudara. Kalau Anda mau berkati dirimu, berkati di dalam Allah kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan, dia makan akan buahnya. Nah, teruskan lagi. Saya bacakan beberapa ayat lagi. Lihat sekarang pada Yesaya pasal yang ke-48. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48. Ayat yang ketiga. Yesaya 48. Lihat pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Lalu perhatikan. Aku telah, perhatikan, mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong, aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi apa? Kenyataan. Lihat akan urutannya. Tuhan berkata, yang pertama dia mengucapkan dan mengabarkan. Setelah itu, Alkitab berkata, dia apa? Kemudian dengan sekonyong-konyong, aku apa? Melaksanakan. Dan yang terakhir, menjadi kenyataan. Kita sedang bicara tentang sistem akar kebenaran dalam kita. Kita bicara tentang bagaimana kita menetapkan struktur pikiran dalam fondasi hidup dan pikiran kita. Dan lihat Alkitab berkata, ini caranya. Engkau bisa memberkati dirimu sendiri dengan kebenaran. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Nah, Alkitab mengatakan inilah caranya Allah. Dia mengucapkan dulu, dia mengabarkan dulu. Baru kemudian dia melaksanakan. Waktu dilaksanakan, jadi kenyataan. Pola ini berlaku dari pihak Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ingat saya pernah katakan, kita diciptakan to operate like us, kata Allah. Bekerja seperti kita bekerja. Nah, Allah bekerja dengan cara seperti ini. Dia ucapkan, dia kabarkan, baru kemudian dia laksanakan, dan kemudian menjadi kenyataan. Mengapa ada nabi? Mengapa ada nubuatan? Karena sebelum terjadi apa-apa, sudah diucapkan terlebih dahulu. Sebelum ada terang, maka berfirmanlah Allah, dan jadilah terang. Terang itu pun jadi. Lihat, ini pola kerja Tuhan. Makanya perlu nabi, makanya ada nubuatan. Karena Allah selalu mengucapkan, mengabarkan dulu, kemudian melaksanakan, dan baru menjadi kenyataan. Nah, rupanya apa yang didengar kita itu penting sekali untuk menciptakan suatu atmosfer tertentu di dalam kehidupan kita. Tidaklah mengherankan kalau Anda perhatikan di Alkitab, berkali-kali Allah sampai mengubah nama seseorang. Abram misalnya. Nama Abram artinya yang dimuliakan, yang dihormati. Sebelum dia punya anak, dirubah menjadi siapa? Abraham. Abraham artinya bapak dari banyak bangsa. Nah, itu kan setiap anak, perhatikan ya. Dia berkata, kami ini mandul, sudah tua.
Tapi setiap kali orang panggil dia Abraham, Abraham, Abraham. Bapak dari sebanyak bangsa, Bapak dari banyak bangsa. Dengar yang dia dengar ketika orang panggil dia Abraham, Abraham. Kalau orang panggil dia Abraham, dia sudah terhormat, saudara. Imam Melkisedek datang, Raja Salem datang, memberikan dia roti dan anggur. Itu kehormatan seorang raja diberikan kepada Abraham. Tapi untuk membuat Abraham itu akhirnya dapat anak, Allah siapkan struktur pikirannya dibongkar oleh Tuhan. Engkau sudah dimuliakan, orang panggil engkau Abraham, gak ada gunanya lagi. Sekarang namamu Abraham. Waktu diubah, orang bukan panggil dia yang dihormati, yang dimuliakan. Tapi dikatakan, engkau bapak dari bangsa-bangsa. Tapi gak punya anak. Tapi bukankah perkataan itu dia dengar terus. Setiap kali hambanya berkata, Abraham. Dia diingatkan lagi, aku ini bapak dari banyak bangsa. Faktanya mana? Belum ada. Tapi jadi gak hari ini, saudara? Jadi. Makanya kalau kita mendengar sesuatu, Anda harus perhatikan. Saya ingat Ibu Elizabeth yang buta itu. Dulu namanya bukan Elizabeth, saudara. Dia punya nama kecil. Kalau enggak salah nih, namanya Dewi. Anda yang masih ingat, namanya Dewi. Terus dia lahir baru. Dapat nama dari Tuhan, Elizabeth. Sejak itu, Dewi. Dia bilang, maaf, namaku Elizabeth. Bayangin. Kalau Anda dipanggil, Dewi, maaf, panggil aku Elizabeth. Sebab dia ngerti Dewi itu artinya apa? Ya perempuannya dewa. Ngerti saudara? Dewi itu dewa perempuan. Jadi dia bilang, aku bukan dewa perempuan yang ditakuti Dewi Sri, Dewi apa gitu. Tapi dia bilang, aku diberi Tuhan nama Elizabeth. Jadi ketika orang panggil Dewi, 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 dia gak mau. Dia bilang, panggil aku Elizabeth. Abraham tahu prinsip itu, saudara. Ngerti? Ketika dia belum punya anak, Allah ubah namanya. Supaya di telinganya, dia dengar orang panggil dia bapak dari banyak bangsa. Bukan cuma orang yang ditinggikan. Kalau yang dihormati, dia tahu dia sudah dihormati. Tapi Allah berkata, namamu Abraham. Dan dia dengar terus. Itu membongkar struktur pikirannya. Dan dia berkata, dari pikiran berkata, aku mandul. Jadi berkata, bisa Tuhan memberi seorang anak, bahkan lebih kepadaku. Ngerti saudara? Orang kedua yang dirubah, Yakub misalnya. Jadi apa saudara? Israel. Lewat proses panjang, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub. Kenapa Tuhan berkepentingan? Sebab dari pribadi orang ini akan dibangun bangsa yang luar biasa. Nah kalau Yakub terus, hari ini nggak ada Israel. Negara Yakub. Yakub artinya pencuri, penipu, tukang jegal. Lalu orang datang, kamu mau kemana? Ke negaranya perampok. Bayangin, isinya tukang ngapusi semua, saudara. Ya memang banyak orang Israel, Yahudi sampai sekarang sih masih nipuan banyak, saudaraku ya. Itu Yakub yang lama sih. Tapi Allah punya kepentingan. Harus dirubah dari Israel. Kalau enggak ngajari bangsa-bangsa jelek. Tukang nipu diberkati, nggak apa-apa. Nipu jalan terus. Business as usual, saudaraku. Bayangin bisa seperti itu kan ngeri. Allah rubah semuanya. Banyak nama di Alkitab. Bahkan kalau Anda perhatikan Yohanes Pembaptis. Sampai Tuhan berkata, beri nama dia Yohanes. Yang lain berkata nggak ada di keluarga namanya Yohanes. Tuhan punya kepentingan. Yohanes artinya grace, anugerah. Dan Tuhan berkata ini waktu zaman anugerah dimulai. Beri nama Yohanes. Nama Yesus saudara, itu pemberian Allah Bapa. Bukan Yusuf Maria cari-cari di ensiklopedi nama bayi-bayi. Nggak ada itu. Tuhan punya kepentingan. Sebab itu sebetulnya punya makna. Tuhan itu juru selamat. Di situ namanya. Saudara kalau Anda bisa nangkap ini. Kita bisa ngerti. Kenapa Saulus jadi Paulus. Penting buat hidup kita.
mendengarkan segala sesuatu, itu meletakkan fondasi tertentu di dalam pikiran kita. Nah, saya akan beri contoh satu lagi. Lihat akan hal ini. Saya sangat diberkati dengan apa yang kita akan baca. Coba buka kitab Kejadian, saudara. Kejadian pasal 35. Kejadian 35, perhatikan mulai ayat 16. Kejadian 35, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya apa? Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau Anda ke Israel, ini masih ada nih kuburannya. Dan dijaga ketat sama orang tentara Israel. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Nah, ini aneh, saudara. Kalau Anda perhatikan, setiap kali Yakub punya anak, yang memberi nama mesti istrinya. Yakub ini kelihatannya hebat, tapi di rumah kalahan, saudara. Kalau Anda baca ceritanya itu ngeri. Sampai dia tuh kayak barang. Istri yang pertama punya ini, yang kedua minta ya, boleh, tapi nanti Yakub tidur sama aku. Sampai gituin sama istri-istrinya. Makanya orang jangan suka nipu-nipu lah, saudara. Dijadikan bahan terus, gak benar. Setiap kali punya anak, istrinya beri nama. Dan Yakub juga, ya amin, tinggal mengaminkan, amin, gitu saudara. Kerjaannya cuma mengaminkan. Punya anak lagi, namanya ini. Yakub bilang, amin. Kalau dia memberkati, selesai. Itu kan saudara, jadi gitu yang dikerjain. Dia gak pernah berkomentar, semua diberi nama semaunya. Sama istri-istrinya. Dan yang dicintai dia, itu bukan Lea, tapi siapa? Rahel. Pada waktu lahir anak terakhir, itu harus dibayar dengan kematian istri yang dikasih. Dan rupanya Rahel menderita sekali waktu anak ini akan lahir. Mungkin darah begitu banyak, penderitaan begitu banyak, akhirnya dia mati, saudara. Dan begitu lahir laki-laki, Rahel keluar semua penderitaannya. Dia berkata, namanya Ben-Oni. Nama Ben-Oni artinya son of my sorrows. Anak penderitaanku. Betul nggak buat Rahel? Betul. Dia ekspresikan apa adanya. Ini membuat aku menderita. Akhirnya dia mati. Dia berkata, namanya Ben-Oni, son of my sorrows. Tapi yang luar biasa, itu pertama kali Yakub berkata, tidak. Sekalipun yang memberi nama itu almarhum Rahel, almarhumah. Yang pernah dia paling cintai. Dia berkata, tidak. Namanya Benyamin. Artinya apa? Son of my right hand. Tangan kananku, kata Yakub. Bayangin. Diubah dari anak penderitaan, jadi anak yang jadi tangan kananku, kata Yakub. Son of my right hand. Anda tahu akibatnya? Kalau Yakub ikuti perkataan Rahel yang akhirnya mati, maka setiap kali orang dengar Ben-Oni, Ben-Oni, dia akan ingat penderitaan dari istrinya dan kematian istrinya. Tapi Yakub ini sudah diubah Tuhan luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat begitu gawat, istrinya berkata Ben-Oni, dia berkata tidak, Benyamin. Karena Rahel sudah mati. Nama Ben-Oni tidak pernah disebut lagi. Dan kalau Yakub panggil anaknya, dia panggil dengan Benyamin. Dia berkata, engkau tangan kananku. Saudara tahu, keberanian orang untuk memilih mana yang dia mau dengar dan mana yang tidak mau dia dengar. Kalau saudara bisa nangkap ini saja, kita mestinya belajar selektif mendengar apa yang kita dengar, saudara. Sebab perhatikan, ada banyak suara di sekitar kita.
Dan tidak semua membangun kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu belajar selektif mendengar apa yang bisa kita dengar, saudara. Kalau semua kita masukkan, kita anggap sebagai masukan, sebagai nasihat. Ingat, nasihat itu adalah kita meletakkan dasar. Dasar dengan suatu struktur pikiran yang tertentu. Dan semua suara itu punya message untuk kita. Tujuannya ingin kita berperilaku seperti yang dikatakan. Dan kalau kita tidak bisa ngerti ini, maka akibatnya kita akan tampung semua perkataan. Baik yang dari dunia maupun dari orang-orang sekitar. Yang Tuhan mau, yang didengar telinga kita, biar yang berasal dari Allah sendiri, saudara. Amen. Karena ini penting. Kalau ini tidak kita bisa mengerti, saudara, wah gawat. Anda akan diombang-ambingkan dengan banyak hal. Akibatnya engkau tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dalam hidupmu. Mari belajar. Fondasinya ditata yang betul. Semua yang bukan dari Tuhan disingkirkan. Kalau ada orang sudah mulai ngomong ngaco-ngaco, engkau tahu ini bukan dari Tuhan. Kalau engkau bisa berkata, aku rasa baik kita berhenti aja lah. Bicara soal itu. Kita change subject lah, kita ubah yang lain. Ini kok kita ngomongin orang terus, berhentilah. Atau kalau tapi ini kan perlu kita. Oke, kalau gitu Anda mau bicara, saya permisi ya, Anda tinggal. Kan nyinggung perasaan, Pak. Sedikit. Tapi membuat dia jadi baik. Sehingga orang itu lain kali kalau ngomong dia akan hati-hati. Karena selama ini orang Kristen senang sih. Dan dipakai kalimat begini. Ini ada bahan doa. Oke? Nanti gak pernah doa, saudara. Isinya ngomongin orang lain. Tapi kalimatnya ini bahan doa. Isinya cuma mengeluarkan unek-unek. Kalimat polesan luarnya bahan doa. Tapi kalau intinya sama buat apa? Kita belajar yang kita dengar. Kita tidak menipu diri sendiri, saudara. Lain. Tapi kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Bukan untuk menipu diri sendiri. Lain. Kalau Anda menipu dirimu sendiri berkata begini. Saya ucapkan saya nabi. Lalu Anda berperilaku kayak nabi. Bawa tongkat kemana-mana. Apa itu? Nabi. Terus Anda pelihara jenggot di sini. Lalu Anda beli bagian dari bulu onta. Jalan kaki. Ayo Pak naik motor. Oh maaf, najis. Anda jangan tertawa loh. Di Amerika ada kelompok orang Kristen. Namanya kelompok Amish. Itu menolak teknologi. Kalau Anda ke Bible Belt di Amerika, di daerah tengah. Kansas, Wichita. Anda akan ketemu orang Amish. Itu sama sekali nolak teknologi. Lampu nyala gini nggak mau. Dia pakai obor biasa. Nyuci pakaian hanya hari Senin dan Selasa. Jadi pakaiannya semua seragam. Kebaktian laki sendiri, perempuan sendiri, duduknya terpisah. Dan tidak mau teknologi. Kereta, kuda, boleh. Tapi kalau mobil dia tolak. Kenapa? Duniawi. Terjadi di Amerika. Saya pernah ke sana, tanya mereka. Dan itu mereka punya kereta. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Itu menunjukkan akan tingkat konservatif yang berbeda. Sampai sekarang mereka masih bertahan hidup. Dan mereka termasuk kelompok yang pemerintah Amerika memberikan dispensasi. Kalau sampai ada wajib militer, kelompok ini tidak usah ikut perang. Karena mereka anti kekerasan. Di Amerika cuma satu kelompok, namanya kelompok gereja Mennonite. Yang sebetulnya kami kalau di Amerika gabung kelompok ini. Itu kalau ada perang misalnya, mereka yang dilepaskan dari kewajiban wajib militer. Kalau mereka bantu paling di palang merah, disuplai makanan, tapi suruh berantem, suruh perang tidak mau. Dan pemerintah Amerika ngasih izin. Ini kelompok ini kecil, saudara. Tapi dia ngotot dengan apa yang dia yakini. Nah, Anda juga bisa kayak gitu kalau mau. Jadi kalau ke sini, naik kuda. Wah, Nabi naik kuda. Anda bisa berperilaku seperti Nabi, mengucapkan dirimu Nabi, tapi itu bukan yang diajarkan firman Tuhan. Perkatakan firman, bukan perkatakan apa yang engkau anggap tentang dirimu, saudara. Perkatakan.
Katakan firman. Kalau engkau sudah mulai frustrasi, jangan berkata, oh orang ayu-ayu kok frustrasi. Itu gak ada ayatnya. Coba katakan engkau berharga di mata Tuhan. Diucapkan dong. Yang dalam kitab Yesaya, ucapkan berharga. Nanti firman itu akan menghidupkan kita. Ngerti saudara? Itu menaruh fondasi tertentu dalam kehidupan kita. Kita mesti perhatikan ini. Sebab kalau tidak, waduh. Terlalu banyak suara di sekitar kita. Dan nasihatnya bagus-bagus. Tapi tidak semuanya berasal dari Tuhan. Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 12. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, atau renewing your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dengan kata lain, kata berubahlah, kita berubah kalau pikiran kita berubah. Ya kan? Berubahlah oleh pembaharuan, perubahan pada pikiran kita. Perubahan pikiran ini merubah akan fondasi dan struktur pikiran dirubah. Lalu kalau pikiran kita berubah, kita ini akan jadi pribadi yang diubah. Dengan kita berubah, Alkitab berkata, sehingga akibatnya ini, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang apa? Sempurna. Dan tiga-tiga ini berbeda loh saudara. Baik, berkenan, dan apa? Sempurna. Baik, berkenan itu acceptable, dapat diterima. Dan yang sempurna ini bukan berkenan, tapi acceptable. Semua yang baik belum tentu acceptable. Betul nggak saudara? Contoh, kalau saudara mencat gedung ini baik nggak? Belum tentu acceptable. Walaupun baik. Misalnya, Anda mau merapikan semua kamar di sini, baik nggak? Baik. Belum tentu temanmu acceptable dengan tawaran itu. Sebab mungkin mereka berkata ada hal-hal yang aku tidak mau kamu sentuh. Masing-masing kita punya mungkin hal-hal yang pribadi sekali. Saya pernah ngalami. Kami terbang mau ke Amerika, ke Los Angeles, saudara. Saya duduk di pesawat. Dan di depan saya ini ada satu putri, orang Jakarta. Duduk juga. Dipisahkan lorong dari situ. Ini istri saya di sini. Begitu duduk, dia ambil tasnya, dia keluarin foto. Wah, saya pikir ini pasti foto suaminya atau pacarnya. Dia tempel di depan, dia cepit di cepitan meja pesawat itu. Foto anjingnya. Sepanjang penerbangan. Dia lihat anjingnya yang cakep. Ada. Nah itu kalau Anda singkirkan, waduh saudara. Perang dunia ketiga terjadi benar. Walaupun Anda mau bersihkan semua kamar itu baik. Belum tentu acceptable. Di depan Tuhan sama. Engkau bisa pikirkan semua yang baik menurut kita. Belum tentu acceptable di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa minimal acceptable. Cara berpikir kita harus selaras dengan dia. Kalau enggak repot. Yang seperti Pak Yusak katakan. Di Indonesia, kalau orang sendawa, nggak apa-apa, hasto, excuse me, gitu. Selesai, nggak ada orang marah dengan dia. Tapi kalau kentut, lebih ganggu. Pak Yusak di Jerman, di gereja, di Belanda, maaf, semua orang lihat ke dia. Itu bukan sesuatu yang sopan. Tahu, beda. Cara berpikir tiap bangsa pun berbeda. Kalau kita berubah dengan renewing our mind, membaharui pikiran kita, kita ini berubah.
Lalu akibatnya kita bisa membedakan kehendak Allah. Bedakan dalam hal apa? Apa yang baik, apa yang acceptable, dan apa yang sempurna. Yang acceptable pun belum tentu sempurna. Ingat, ada istilahnya seizin Tuhan atau kehendak yang sempurna. Kalau Anda dengar Pak Yusak berkata, kalau seizin ya boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti ada bagian yang kau mesti bayar harganya. Nah, kuat apa tidak? Belum tahu, saudara. Kita diajar apa yang baik, yang acceptable, dan yang sempurna. Makin dibaharui pikiran kita akan bisa makin mengerti yang sempurna. Seperti apa yang Tuhan mau. Dan sekali lagi, ini harus merupakan proses yang terus-menerus. Perubahan ini harus terus konstan, terus-menerus. Kita diubah, kalau enggak bisa. Makanya orang berkata pendidikan itu seumur hidup, itu betul, saudara. Selama kita hidup, kita harus mau terus berubah. Orang yang berhenti berubah, dia mati, saudara. Orang yang berhenti berubah, dia nggak pernah bisa cepat dengan Tuhan. Karena itu berkali-kali kalau Pak Yusak khotbah, dia berkata yang muda gampang diubah, yang tua sudah karatan katanya. Tapi yang nggak semua ya saudara ya. Selama kita berkata, aku mau diubah, Anda dan saya pasti berubah. Sekali lagi, ini konklusinya. Lihat, Anda harus tahu begitu banyak suara di dunia ini. Kalau itu berupa nasihat, Anda harus perhatikan nasihat itu merupakan dasar, peletaan dasar dengan struktur pikiran tertentu dimasukkan pada kita. Untuk kita bisa mengcounter akan pikiran dan struktur yang lama, fondasimu harus dibuang, diganti dengan pikiran yang baru. Pembaharuan pikiran membuat kita berubah. Tapi pembaharuan pikiran ini hanya bisa dengan perkataan kebenaran. Kalau terus diucapkan, maka Tuhan akan melaksanakan dan kemudian menjadi kenyataan. Dan ini semua akan membuat kita bisa makin membedakan mana yang baik, mana yang acceptable, dan mana yang sempurna. Semakin kita diubah, kita makin mengerti yang sempurna seperti apa. Dan makin kita ngerti yang sempurna, dengan anugerah Allah, kita menyukakan akan hati Tuhan. Nah, banyak orang Kristen kemudian menggunakan pengajaran ini secara keliru. Semua yang diucapkan dasarnya adalah egonya. Salah lagi. Jadi apa yang harus engkau buat, saudara? Setiap kali engkau membaca firman Tuhan, engkau terima rema tertentu, engkau pegang, engkau naikkan sebagai doa, dan itu yang engkau ucapkan, bukan milihi yang mana yang baik. Jangan mengucapkan logos, gak ada gunanya terlalu banyak. Ya baik untuk kita simpan, kelak Roh Kudus bisa menghidupkan itu. Tapi yang perlu yang punya kuasa justru perkataan rema. Setiap pagi engkau baca Alkitab, sampai engkau terima rema, itu pokok doamu hari itu. Dan itu yang engkau ucapkan sepanjang hari itu. Setiap engkau punya pengalaman rohani, kayak Amsal 18 tadi, itu harus merupakan pokok doa, dan yang kita ucapkan. Kalau itu merupakan teguran, maka yang sebaliknya, dasarnya adalah perkataan yang diucapkan Tuhan tadi. Kita ucapkan balik, kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mau sendiri. Aku tidak mau mencari kemauanku sendiri. Aku mencari kemauan Tuhan. Aku bergaul dengan yang lain. Amarahku tidak meledak dengan pertimbangan. Aku terima pertimbangan dengan baik. Karena Tuhan membuat semua jadi baik. Itu merupakan dasar untuk kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Dengan demikian Anda akan makin kuat. Nah, kalau Anda belajar mengucapkan itu, hidup rohmu akan makin hebat. Karena ini baru terjadi minggu yang lalu, saudara. Sabtu. Ada seorang teman yang bentrok ribut dengan suaminya. Si suami nyeleweng dengan wanita lain. Datang doa di sini. Ditemani sama istri pendeta. Temani, sudah kamu masuk gua, tak tungguin. Aku juga ikut doa, kamu doa. Ntar jam sekian kita keluar. Pulang dari doa, pulang rumah. Tambah seru berantemnya bawa pisau istrinya. Habis doa kok pulang dari cuman mulut, jadi pisau keluar. Mengapa? Kami berkata kemarin waktu ketemu, kamu doamu gimana? Ya aku diam saja. Rasain apa? Jengkel. Lihat penglihatan apa? Lihat suamiku.
terus meledak amarahku. Ya betul, Amsal 18 tadi, saudara. Tapi kalau dia ucapkan firman, dia teriakkan doanya, bahasanya keras, dia lawan suara-suara itu, dia bisa keluar sebagai pemenang. Ini yang tidak banyak orang Kristen mengerti. Nah, masing-masing kita punya gaya doa berbeda. Ada orang yang bisa diam dengan tenang, ada orang yang harus teriak-teriak. Jangan ikuti gayanya orang, jangan lihat kulitnya, tapi ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, dengan cepat Anda akan bisa mengerti bahwa ini yang harus aku lakukan. Nah, saudara sekalian, dalam minggu ini kita akan juga diajar lagi. Ingat, minta dengan Tuhan, remakan dalam hidupku Tuhan. Begitu jadi rema, jangan engkau buang hari itu. Setiap rema itu engkau perkatakan, engkau perkatakan, engkau perkatakan. Setiap kali engkau dengar perkataan firman Tuhan, engkau tulis, ini rema buat aku hari ini. Begitu selesai acara engkau sembahyang, engkau perkatakan. Perkataan. Sampai itu rilis, boom, dari hidupmu. That's it, selesai. Siap untuk hari yang baru. Dengerin firman lagi, rema buat aku apa hari ini? Remain lagi, keluar lagi, ucapkan lagi. Terus Anda akan tumbuh cepat, saudara. Kalau tidak, itu hanya berhenti di catatan kita. Tidak bisa masuk sampai ke dasar hidup kita. Sistem akarnya tidak akan pernah kuat. Saya letakkan dasar ini lagi buat saudara. Supaya engkau siap dan Anda akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Dari Dia. Amen. Mari yang katakanmu sama-sama. Hamba berdoa Tuhan demi nama Yesus. Meteraikan semuanya. Dan setiap rema yang kami tangkap. Biar mulai hari ini kami perkatakan. Kami naikkan sebagai doa kami. Kami tidak mau buang semua perkataan dari Allah. Kami mau jadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin.